penciptaan membutuhkan orang lain. Minimal yang membaca karya kita sendiri pertama-tama adalah diri kita sebagai pembaca. Kemudian mungkin kita membacakannya kepada orang lain, atau kalau tugas berarti dibaca oleh dosen. Atau seperti Loka Karya kemarin, puisi kalian dibaca oleh Mas Sunu, menjadi penikmat puisi kalian. Nah, di sini sebenarnya kita memberi kesempatan untuk para pembaca dan menawarkan kepada pembaca bagaimana mereka sendiri mengolah makna dari apa yang sudah kita tulis. Ada istilah the author is dead, pengarang sudah mati. Karyanya ketika sudah tercipta, pembaca membaca, maka urusan selanjutnya pembaca yang berhak juga untuk menafsir apa yang ada di dalamnya. Nah, dengan demikian kita berharap juga bahwa kalau kita menulis puisi dalam suatu yang tadi tema tertentu, dengan memperhitungkan pembaca tertentu, tentunya kita juga akan lebih hati-hati dalam memilih diksi, atau ada juga beberapa lomba yang mensyaratkan misalnya tidak boleh ada kosakata yang mencerminkan sara atau kekerasan, unsur kekerasan gitu ya. Tapi kalau untuk secara individual, bebas, kreatif itu tentu kita tidak ada batasan. Apalagi kalau kita tidak hendak menunjukkan puisi itu pada oknum tertentu atau sasaran pembaca tertentu. Jadi kalau kita membaca puisi-puisi anak di Bobo tentu berbeda rasanya dengan membaca puisi-puisi yang memang dimuat dalam majalah-majalah sastra misalnya. Ya. Jadi ada ruang-ruang yang memang ditentukan juga oleh penikmat itu sendiri. Mereka juga boleh memilih, saya tidak suka puisi ini, dan saya lebih suka puisi yang seperti ini. Ya, jadi kembali kepada kalian sebagai para penulis kreatif yang luar biasa ya. Saya yakin ini semuanya nanti pada ujung perkuliahan ini akan menghasilkan karya-karya kreatif ya Mas Senul. Ya, semoga Mbak Ana, harapannya memang begitu. Ya, dan mudah-mudahan ada juga yang menulis dengan berakar pada tradisi. Ya, ini bukan keharusan tapi hanya alternatif ya, sehingga memberi peluang juga untuk kita lebih lebih banyak mengeksplorasi kosakata-kosakata yang terserak dan belum dijemput untuk dituliskan menjadi karya puisi. Sukses untuk semuanya, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Jika ada, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ana atas paparannya yang menurut saya menarik. Ya, ada dua kata kunci penting dalam paparan Mbak Ana, yaitu tentang diksi sebagai sebuah belantara yang harus dimasuki oleh calon penulis puisi, dan ketika dia masuk ke belantara itu, di dalam belantara itu dia harus memilih dan keluar dari belantara itu dengan satu pilihan yang relatif baru. Dan yang kedua, Mbak Ana menawarkan bahwa tradisi itu bisa dipertimbangkan sebagai sumber untuk mengembangkan karya kreatif, dalam hal ini puisi. Baik, saya persilakan bagi peserta yang ingin berinteraksi dengan Mbak Ana soal terkait dengan dua hal itu, silakan untuk menyalakan pelantangnya. Baik, Pak Senul, terima kasih. Selamat siang, Bu Mariana. Ya. Jadi di sini saya ingin bertanya, ketika kita menulis puisi itu, apakah harus memberikan tenaga penuh atau konsentrasi penuh dalam penulisan puisi? Maksudnya itu apa saja sih faktor yang membuat kita itu mudah untuk menuliskan kata-kata dalam sebuah kertas itu, nah? Ya, itu? Iya, Pak. Ada yang lain? Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan tadi tentang
proses penggabungan puisi tradisional dengan puisi modern. Nah, di situ tadi ada disebutkan itu juga tentang caranya adalah mengulang kata-kata yang di awal dan diulang kembali di bagian akhir. Dan apakah ada cara cara lain seperti Bu yang menggabungkan antara puisi tradisional dan puisi modern ini supaya keduanya itu bisa tersampaikan dalam satu makna yang Baik, terima kasih Wanda dan Haikal. Silahkan itu dulu Mbak Ana pertanyaannya. Terima kasih untuk Wanda dan Haikal, pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan kritis ya. Saya jawab dulu ya yang untuk Wanda. Jadi Wanda menanyakan ketika menulis puisi, apakah harus dengan konsentrasi penuh, tadi istilahnya tenaga penuh juga ya, supaya bisa menghasilkan karya yang terbaik. Dan apakah harus perlu ada modal tertentu atau apa yang harus dilakukan begitu ya? Ini sangat berkaitan dengan apa yang diistilahkan proses kreatif ya. Jadi setiap orang tentu memiliki proses kreatif yang berbeda-beda dan bahkan juga waktu penciptaan itu juga tentu sangat subjektif, sangat individual. Ada orang yang memang sengaja memberi ruang atau waktu khusus untuk penulisan puisinya, tapi ada juga yang istilahnya moody begitu ya, ikut mut-mutan gitu ya, ikut ininya dia, aduh lagi tidak mood ini, lagi nggak bisa menulis gitu ya. Tapi ketika memang kita beranjak dari pemahaman bahwa menulis puisi itu keterampilan berbahasa, semakin sering kita melakukannya, semakin kita sering melatih atau melakukan proses penulisan itu, dengan sendirinya kita akan bisa menemukan juga cara yang paling pas menurut kita. Jadi ini tidak bisa ada satu ketentuan bahwa memang harus konsentrasi penuh sekali. Nah, kadang-kadang itu yang tadi saya contohkan puisinya Sitor Situmorang, ternyata ketika dalam buku proses kreatif itu dituliskan, ternyata itu dia hanya kebetulan jalan-jalan di kuburan dekat, ternyata dia menengok dari balik pagar itu ada kuburan, di atasnya ada bulan. Sudah jadilah malam lebaran, bulan di atas kuburan. Atau tadi misalnya Rendra dalam keadaan sakit, lalu dia menulis. Atau orang sedang dimabuk cinta, ya itu tentu lebih ini ya, feel-nya lebih dapat ya ketika menulis sesuatu dengan tadi rencana, dengan perasaan hati yang sangat kuat. Nah, bahkan mungkin nggak bisa nulis apa-apa itu karena saking jatuh cintanya. Saking jatuh cintanya. Nah, pertanyaan ini sebenarnya ada kaitannya dengan beberapa mahasiswa saya juga yang mengatakan, aduh Ibu, sulit nih tulis puisi, ternyata yang tadi katakan ya, ini mau mulai dari mana? Lalu ini apakah ada kekhawatiran gini, jangan-jangan yang saya tulis ini biasa-biasa saja. Jadi mungkin yang tadi pertanyaan konsentrasi penuh itu dalam hal bagaimana bisa memilih diksi-diksi yang paling tepat dan sangat puitis begitu ya. Nah, padahal kan sebenarnya orang kerja kreatif itu seharusnya dibebaskan dari tekanan-tekanan itu. Kalau sudah ada sesuatu yang malah menjadi suatu keharusan, itu malah sebenarnya menjadi suatu yang ya secara proses kreatif justru tidak cair ya, tidak mengalir. Saya pernah menggunakan satu teknik ini. Saya cari dulu di sini, namanya teknik peta pasang. Ini sebenarnya saya belajar juga dari pengalaman menulis dan pernah disampaikan, proses kreatif yang pernah disampaikan oleh Mas Seno Gumiraji Dharma dalam kuliah tamu di kampus kami. Beliau bercerita bahwa awalnya beliau itu dulu masih di Jogja gitu ya, menulis puisi gitu, lalu dengan cara menulis semua kata-kata yang beliau senang gitu. Nah, saya coba di kelas dengan istilah peta pasang gitu ya.
Lalu kita waktu itu menuliskan teknik peta pasang. Pokoknya sebutkan saja semua kata yang kamu ingin sebutkan. Lalu ditulis pohon, sepatu, rusak, sunyi, kompor, apalagi itu bebek, jembatan, ludah, borok, biru, donat, ya kesannya main-main ya. Jadi di kelas itu jadi ramai sekali. Semua ingin mengucapkan kosakata yang menurut dia paling disukai gitu. Kemudian kita coba itu tadi memasangkan. Hasilnya saya bacakan ya, kebetulan ada di file saya. Lalu hasilnya berjudul, kami beri judul sama-sama dari kata-kata yang tadi sudah disebutkan. Gadis sunyi. Ludah biru pada sepatu gadis sunyi di jembatan putih. Bunga hujan di kompor waktu karena tong utang telah menjadi pohon borok. Jadi ini satu di antara beberapa puisi yang juga tercipta dari kata-kata yang berserakan itu.